Pemirsa, gonjang-ganjing dunia politik menjelang terbentuknya pemerintahan baru ikut mengguncang suksesi Gubernur Jakarta. Berbagai pertemuan politik digelar termasuk antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara PKS pun membuka opsi kedua untuk berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya, pemirsa, ini dilakukan setelah opsi pasangan Anies Sohibul gagal di tengah jalan. Informasinya demikian. Bila PKS jadi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, akankah terbentuk poros baru antara PDIP dan PKB untuk mendukung Anies Baswedan? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami ada Wasekjen PKB, yaitu ada Bang Saiful Huda, kemudian politikus PKS, yaitu ada Bang Nasir Jamil dan juga pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Saat ini baru dua yang bergabung dari PKS, Bang Nasir Jamil dan juga Prof. Burhan. Nah, saya ingin ke Bang Nasir Jamil terlebih dahulu. Apakah betul ini tampaknya sudah dipastikan PKS meninggalkan Anies Baswedan? Karena tadi kita juga lihat ada liputannya kantor PKS ini didemo sama orang yang meminta supaya PKS mendukung Anies Baswedan. Apakah kira-kira PKS nanti akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, mendukung Ridwan Kamil dan mengusung Suswono? Iya, terima kasih Aditya dan Tisa. Saya sudah tebak, ini pasti pertanyaan pertama diarahkan ke saya. Jadi begini, pada prinsipnya PKS itu selalu membangun komunikasi dengan semua pihak. Ya. Karena memang itu sebuah keniscayaan yang memang tidak mungkin tidak harus dilakukan. Sebenarnya pada masa pertama pemerintahan Jokowi, ya, PKS juga berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Pemerintahan kedua juga PKS berkomunikasi, tapi PKS tetap di luar pemerintahan. Yang kedua, PKS selalu harus ikut dalam kontestasi pilkada, baik sebagai pengusung maupun sebagai pendukung, melihat kekuatan perolehan kursi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, sebagai partai politik, maka PKS tidak mau kemudian tidak ikut dalam kontestasi pilkada. Ya, karena ini adalah momentum untuk memperbaiki masyarakat dan juga memperbaiki negara secara keseluruhan. Yang ketiga, kalau kita amati ya apa yang disampaikan oleh Presiden PKS dan juga Khalid selaku juru bicara PKS, bahwa opsi 1 dan opsi 2 itu bukan berarti saling meninggalkan, tidak. Jadi opsi 1 tetap, ya belum diputuskan juga, belum ada keterangan resmi bahwa opsi 1 itu gugur dan kemudian tidak ada lagi, tidak. Jadi opsi pertama, ya ada batasnya sampai 4 Agustus, kemudian ada opsi kedua, membangun komunikasi dengan partai-partai politik, termasuk dengan Pak Prabowo. Nah, komunikasi dengan Pak Prabowo itu sendiri bukan hal yang baru, ya. Kontestasi Pilpres itu yang kedua ya dengan Hatta Rajasa, dengan Sandiaga, itu PKS bersama Pak Prabowo. Jadi bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru dengan Pak Prabowo. Jadi saya ingin katakan bahwa opsi pertama dengan opsi kedua itu bukan saling membelakangi, ya, tapi itu kelanjutan dari opsi pertama yang sudah dikasih waktu belum bisa direalisasikan. Nah, kemudian yang keempat, kami memahami ya dan menghormati kalau kemudian ada unjuk rasa ya di depan DPP yang meminta agar PKS bisa mengusung Anies Baswedan. Tapi memang perolehan kursi PKS di DPRD DKI itu belum cukup untuk mengusung sendiri. Dan saya sendiri juga dikirim dalam WhatsApp ya terkait bagaimana sikap beberapa orang dan mereka menyayangkan kalau ya kemudian PKS meninggalkan Anies dan lain sebagainya. Tapi memang ya politik kita harus realistis ya, melihat situasi dan kita berusaha untuk membangun bersama-sama orang yang melihat masa depan. Bukan berarti kita mengabaikan masa lalu, tidak. Jadi harapan kami memang semuanya bisa dilaksanakan dengan baik meskipun itu tidak mudah untuk bisa direalisasikan. Jadi kalau ada pepatah mengatakan sekali mendayung 2 pulau terlampaui, itu memang sesuatu yang tidak mudah untuk didapat, tapi tidak mustahil untuk bisa direalisasikan. Baik, Prof. Burhan, Anda melihat dua opsi yang hari ini dijalankan PKS ini lebih seperti apa? Opsi 1 misalnya sampai tanggal 4 Agustus berarti selesai nih dengan Anies Baswedan dan Sohibul Iman, maka opsi kedua dilanjutkan. Apa mungkin dua opsi ini berjalan beriringan? Padahal kalau kita lihat kan politik itu harus memilih tuh, apakah bergabung misalnya dengan Koalisi Indonesia Maju atau dia membela atau mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Sepertinya opsi pertama sudah kadaluarsa. Ini istilah yang dipakai oleh juru bicara PKS sendiri, yaitu Pak Muhammad Khalid. Ya.
Jadi ketika opsi pertama tidak terjadi, di mana Anies dianggap kurang berhasil membawa tambahan mitra koalisi baru untuk menggenapi kekurangan kursi PKS dalam rangka menominasikan calon di Jakarta, PKS melakukan opsi kedua. Tapi itu tafsiran yang mainstream ya, yang muncul di atas permukaan ya, karena Anies sendiri merasa dia tidak diberi target untuk mencari mitra koalisi baru seperti pengakuan dia baru-baru ini. Jadi bisa saja itu bagian dari alibi PKS untuk mencari exit strategi. Karena memang dari hitung-hitungan di atas kertas, ya pertama PKS sendiri juga bisa mendapatkan wakil gubernur ya, tanpa harus melalui Anies. Karena kan yang mengerucut di kemudian adalah Ridwan Kamil maju dengan syarat wakilnya dari PKS. Nah, belum lagi mendapatkan posisi sebagai calon wakil gubernur, PKS juga mendapatkan bonus. Mungkin bukan bonus ya, tetapi berkah lebih besar dengan insentif bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu punya hubungan dan sejarah yang panjang dengan PKS. Jadi menurut saya memang ini pilihan yang tidak mudah ya buat PKS di saat yang sama ketika Anies juga tidak merupakan kader PKS kan. Tetapi saat yang sama 10 tahun menjadi barisan oposisi buat PKS, secara elektoral juga tidak berdampak banyak buat PKS. Secara finansial apalagi. Jadi memang insentif menjadi oposisi tidak besar dan pilihan untuk ins ataukah out dalam kekuasaan itu akhirnya membuat PKS berpikir realistis termasuk dalam konteks Jakarta. Karena saya melihat ya, keputusan PKS kemarin dalam rangka masuk atau tidak ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan, itu ternyata ditafsirkan dalam satu tarikan nafas dengan kerjasama politik dengan Kim di pilkada-pilkada. Dan itu sudah terkonfirmasi di beberapa pilkada kunci, seperti di Banten, ya, kemudian di Sumatera Utara, termasuk di Sumatera Barat. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan betapa tarikan politik ya yang pragmatis, realistis itu menjadi sesuatu hal yang tak terhindarkan buat partai-partai termasuk PKS sekalipun. Oke. Kalau dikatakan opsi 1 sudah kadaluarsa berarti mungkin PKS sudah pasti ke opsi 2. Tapi kemudian ketika PKS menuju ke opsi 2, apakah mungkin akan terbentuk sebuah poros baru? Misalkan saja masih ada PDIP dan juga PKB. Mungkinkah PDIP dan PKB bergabung untuk mengusung Anies Baswedan dan mungkin juga bersama dengan Rano Karno? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.